Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ru'ya syalihah, mimpi yang benar, dalam tidur, dan mimpi itu hanyalah berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hira, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal kemudian kembali ke Khadijah mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut, seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Aku, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merangkulku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku, lalu berkata, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah. Al-Alaq 1:3. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar, dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku, maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padaku? Beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warakah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Warakah, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu, Rasulullah. Warakah berkata kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku? Rasulullah mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Warakah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Warakah pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan, yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira, setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabrani menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya. Beliau juga bersabda, yang paling ingin aku jauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab, orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun, di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit, berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah, dan aku Jibril. Aku mendongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit, seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril. Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi, setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril yang kulihat. Aku tetap diam,
tidak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang, hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan, mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil, padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah, namun kembali lagi tanpa hasil." Kemudian aku memberitahukan apa yang telah aku lihat. Dia berkata, "Bergembiralah, wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warakah dan mengabarkannya. Warakah berkata, "Maha suci, Maha suci." Demi diri Warakah yang ada di tangannya, namus yang besar, yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warakah kepadanya. Tatkala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Warakah. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warakah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa." Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Jika video ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan lanjutan kisah sirah nabawiyah yang penuh hikmah. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian. Amin.